Kok bisa sih kampus menjerumuskan mahasiswanya untuk ikut pinjol? Nah, ternyata kampus tidak dapat menggunakan opsi ini, diperlukan proses analisa dan verifikasi mendalam untuk bisa menilai kesanggupan penerima dana. Berbeda dengan pinjol ilegal, platform ini memastikan proses pengajuan hingga penagihan dilakukan dengan prinsip etika sesuai dengan standar yang lebih aman di sini. Mau investasi, lebih aman di sini. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih Purwanto Asset Management? Purwanto Asset Management adalah perusahaan efek yang tahukah kamu hingga tahun 2020 awal Halo sahabat Purwanto M Lifestyle, kembali lagi dengan Indira sebagai marketing tim di Purwanto Asset Management. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bayar kuliah dengan pinjol apakah menjadi solusi? Pastikan kamu sudah subscribe YouTube Purwanto M Lifestyle untuk konten edukasi lainnya ya. Lagi ramai menjadi perbincangan di sosial media tentang skema pinjol untuk membayar uang kuliah. Berita ini muncul dari salah satu kampus ternama di Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online sebagai opsi pembayaran UKT kampus. Hal ini sangat menuai kontroversi karena dianggap dipromosikan secara agresif dan kurang memperhatikan edukasi finansial mahasiswanya. Menurut POV dari mahasiswa dan alumni kampus tersebut, memang benar adanya bahwa besaran UKT kampus tergolong mahal dibandingkan dengan kampus-kampus di Indonesia. Namun mereka merasakan adanya distorsi pada kebijakan pembayaran sejak bergantinya rektor baru. Mahasiswa merasa mendapat keringanan pembayaran UKT semakin sulit juga diiringi dengan usulan menggunakan pinjol. Kok bisa sih kampus menjerumuskan mahasiswanya untuk ikut pinjol? Nah, ternyata kampus tidak bekerja sama dengan platform pinjol ilegal, melainkan dengan perusahaan penyedia platform peer-to-peer lending yang adalah termasuk sebagai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI. Perusahaan ini memastikan prinsip kehati-hatian dalam menentukan apakah pendanaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari penerima dana. Ada juga beberapa prinsip yang diterapkan oleh perusahaan tersebut, yakni transparansi produk dan metode penawaran, pencegahan pinjaman berlebih, penerapan prinsip etikat baik, dan biaya layanan dan bunga. Jadi, untuk dapat menggunakan opsi ini diperlukan proses analisa dan juga verifikasi yang mendalam untuk menilai kesanggupan dari penerima dana. Berbeda dengan pinjol ilegal, platform ini memastikan proses pengajuan hingga penagihan dilakukan dengan prinsip etika sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh pemerintah. Opsi pembayaran menggunakan platform penyedia dana yang terverifikasi memanglah aman. Namun, skema pinjaman terkait biaya pendidikan atau student loan ternyata punya banyak risiko. Risiko utamanya adalah bisa terjadi kredit macet kalau si penerima dana tidak dapat pekerjaan yang berakibat tidak terbayarnya angsuran. Dampak dari tren student loan yang terjadi di Amerika Serikat menurut The Fed adalah penurunan kepemilikan properti sebesar 20%, dan sekitar 400.000 anak muda seharusnya bisa memiliki rumah di tahun 2014. Selain itu, sekitar 70% dari mahasiswa yang lulus kuliah dengan student loan dilunasi di usia rata-rata 40 tahunan. Untuk menghindari terjadinya kredit macet atas student loan yang didapat, bisa mulai dari menentukan tujuan keuangan. Pastikan tujuan pendanaan pendidikan ini sangatlah penting untuk tujuan karir kamu di masa depan. Lalu tetapkanlah rasio utang. Pastikan pendapatan bulanan tidak melebihi rasio utang yang seharusnya. Kemudian, kamu harus memastikan kredibilitas dari perusahaan peminjam. Ada hal juga yang bisa dipersiapkan sebelum masuk kuliah, sehingga tidak terjadi student loan. Nah, yang pertama, siapkan dulu dana pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan. Hal ini bisa dilakukan oleh orang tua atau wali yang akan menanggung biayanya. Apabila kampus yang dipilih ternyata belum sesuai dengan kesanggupan keuangan, bisa memilih kampus lain. Ketahuilah bahwa niat menempuh pendidikan bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, manfaatkanlah program beasiswa pemerintah maupun swasta.
Tips untuk para mahasiswa, coba untuk aktif mencari informasi beasiswa, karena banyak sekali program pendanaan untuk mahasiswa. Ketiga, cari uang tambahan, seperti berjualan, freelance, atau magang berbayar. Carilah pengalaman dan portofolio untuk penunjang karir kita setelah lulus. Nah, gimana menurut kamu tentang materi di video kali ini? Jika kamu punya opini dan pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Puranto M Lifestyle. Follow juga Instagram @Puranto Asset Management untuk update konten-konten menarik seputar investasi lainnya. Investing with Prudent Management, lebih aman di sini.